Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliana SPD MPD. Saya salah satu dosen tetap di STKIP Hamzar Lombok Utara pada program studi pendidikan anak usia dini dengan NIDN 0814 0992 03. Saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, manajemen pendidikan Islam, dan mengampu mata kuliah manajemen PAUD di semester 6 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen PAUD sebagai berikut. Mata kuliah memiliki bobot 3 SKS dengan pokok pembahasan tentang konsep dasar manajemen PAUD, penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, administrasi manajemen PAUD, kepemimpinan PAUD, supervisi dan pengorganisasian di lembaga PAUD. Berikut saya sampaikan bahwa pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, sikap. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, keterampilan umum. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, keterampilan khusus. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di PAUD secara bertanggung jawab. Dan mahasiswa mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model pembelajaran, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai pendidik di PAUD secara mandiri. Keempat, pengetahuan, di mana mahasiswa mampu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model pembelajaran, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai pendidik di PAUD. Dan mahasiswa menguasai konsep dan teknik layanan di lembaga PAUD. Di mana pada mata kuliah ini ada beberapa CPMK. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dalam mengkaji berbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan manajemen yang ada di lembaga PAUD secara mandiri. CPMK 2, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membekali mahasiswa dengan wawasan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan pemikiran yang berhubungan dengan manajemen yang ada di lembaga PAUD sesuai dengan bidang keahliannya. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis, merekonstruksi, dan mengaplikasikannya dalam meningkatkan pembelajaran di lembaga PAUD dengan pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, manajemen PAUD secara mandiri. CPMK 3, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan layanan di lembaga PAUD. Di mana pada mata kuliah ini ada sistem perkuliahan. Mata kuliah manajemen PAUD dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana yang terdiri dari 14 kali tatap muka dan 14 kali tatap muka dalam proses pembelajaran,
1 kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Dan sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dengan beberapa metode yang saya terapkan, antara lain yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode observasi, dan yang terakhir yaitu metode pemberian tugas atau makalah secara berkelompok. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama kehadiran. Kehadiran ini 10%. Yang kedua, keaktifan dalam diskusi 20%. Yang ketiga, tugas 20%. Yang keempat, UTS 20%. Dan yang kelima, UAS 30%. Berikut saya akan praktikan pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Manajemen PAUD dengan tema Konsep Dasar Manajemen PAUD. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Baik, hari ini kita adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Manajemen PAUD. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Sebelum kita absen ya, kita buka dulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Neti Wulandari hadir. Apsari Masih di jalan kayaknya, Bu. Emma, Ruhmastini hadir. Marni, Maidatul, Nilu Karyani hadir. Upriyani, Ihsan hadir ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Ini adalah pertemuan yang kedua ya, dimana materi kita pada siang hari ini yaitu tentang konsep dasar manajemen PAUD ya. Sebelum kita ke materi, Ibu mau dengar suaranya dulu, semangatnya ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Siap kita belajar? Siap. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen PAUD. Manajemen PAUD ini adalah mata kuliah kita di semester 6. Semester 6 ya. Dan untuk materi yang sekarang ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen PAUD. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sebelum kita mengetahui manajemen PAUD, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa itu manajemen? Kegiatan. Apa itu manajemen? Pengelolaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas apa itu manajemen PAUD. Sebelum kita ke manajemen PAUD, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Oke, manajemen memiliki arti yaitu pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Ya, berarti manajemen itu memiliki arti yaitu pengelolaan, pengarahan, atau pengaturan di sebuah lembaga. Baik di lembaga PAUD, lembaga SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Manajemen itu wajib hukumnya ada. Tanpa adanya pengelolaan, maka sebuah lembaga itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang direncanakan. Oke, selanjutnya karena kita fokus pada lembaga PAUD, maka kita harus mengetahui apa itu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
ya, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ya, maka dari itu pendidikan anak usia dini adalah ya sebuah pendidikan sebelum kita masuk ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Seperti halnya sebelum kita masuk SD, kita harus memenuhi pendidikan kita itu seperti di lembaga PAUD. Oke. Kita sudah mengetahui apa itu manajemen, apa itu pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang kita simpulkan apa itu manajemen PAUD. Apa itu manajemen PAUD? Bisa dibaca semuanya. Adalah suatu upaya pengelolaan, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan anak usia dini. Oke, berarti manajemen PAUD adalah suatu upaya mengatur atau mengarahkan proses interaksi yang edukatif antara peserta didik dengan guru atau tenaga pendidik dan lingkungan secara teratur karena sudah di manajemen atau sudah diatur terlebih dahulu atau sudah terencana dan tersistem untuk mencapai tujuan apa? Tujuan lembaga pendidikan anak usia dini. Oke, itu adalah manajemen PAUD. Dalam manajemen PAUD ada beberapa prinsip. Ya, di sini ada 4 prinsip manajemen PAUD. Yang pertama itu adalah komitmen dan ketegasan. Di mana sebuah lembaga itu harus memiliki komitmen dan ketegasan. Ya, yang kedua itu lembaga PAUD itu harus profesional, baik dari gurunya, tenaga pendidiknya, dari pengelolanya, dari pemimpinnya, semuanya harus profesional, harus sesuai ditempatkan. Yang ketiga harus koordinasi, di mana di lembaga itu harus koordinasi baik dari lembaga, ketua, yayasan, pembina, terus tenaga pendidik sampai dengan anak didik atau peserta didik harus dikoordinasi dengan baik. Yang keempat itu adalah kepemimpinan. Dalam sebuah lembaga itu harus memiliki pemimpin. Tanpa adanya pemimpin maka lembaga tersebut tidak akan berjalan. Kenapa? Karena tanpa adanya pemimpin siapa yang akan diikuti? Ya, tidak ada. Benar tidak? Benar. Ya, seandainya tidak ada pemimpin dalam sebuah lembaga, siapa yang akan diikuti? Siapa yang akan dituruti? Maka lembaga tersebut tidak akan berjalan sesuai keinginan atau tujuan yang sudah direncanakan. Maka dari itu, ketika kita mau membuat sebuah lembaga, harus memiliki komitmen yang kuat, harus profesional, harus dikoordinasi, dan tentunya pasti adanya seorang pemimpin. Next, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, selanjutnya. Di dalam manajemen PAUD itu memiliki fungsi-fungsi manajemen, ya. Nah, di mana fungsi manajemen itu di sini Ibu kutip dari beberapa ahli menurut G.R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen
PAUD. Ya, mungkin semuanya sering mendengar ya. Yang pertama itu adalah planning. Apa arti planning? Perencanaan. Di mana sebuah lembaga itu sebelum menjalankan kegiatan ataupun yang lainnya harus merencanakan terlebih dahulu. Ya, apa yang mau direncanakan, seperti apa, intinya harus direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Di mana dalam organisasi itu ada pembina, ada ketua, ada siapa juga? Ada tenaga pendidik, ada peserta didik, ataupun strukturalnya, ya, yang akan menjalankan sebuah lembaga pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, sudah ada perencanaan, sudah ada pengorganisasian, dan yang ketiga ini adalah pelaksanaan atau actuating, ya, di mana dalam organisasi ini yang akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Oke? Paham semuanya? Paham. Dan fungsi yang keempat itu adalah apa? Controlling. Harus adanya pengawasan. Ya, setiap apa yang dijalankan itu harus diawasi. Ada berapa fungsi-fungsi manajemen? 4. Ada 4. Ini menurut para ahli. Ya, ini menurut ahli, yaitu JRT Terry. Yang pertama apa? Planning. Yang kedua? Organizing. Ketiga? Dan yang keempat? Controlling. Ada juga sih sebenarnya beberapa pendapat ahli ya. Ada di sini menurut Henry Fayol. Di sini dia mengungkapkan yang pertama itu adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga commanding atau pengaturan, yang keempat pengkoordinasian, dan yang kelima itu adalah controlling. Sama, ya. Oke. Dan selanjutnya di sini dalam manajemen PAUD itu ada tujuan dan manfaatnya. Ya, di sini ada beberapa tujuan atau manfaat dari manajemen pendidikan khususnya di lembaga PAUD. Ya. Tujuan dan manfaat ini sangat penting sekali, di mana yang pertama itu adalah mewujudkan proses dan suasana belajar mengajar yang kreatif, yang inovatif, yang aktif dan menyenangkan. Kenapa harus seperti itu? Yang namanya lembaga PAUD itu dunianya anak-anak. Karena pendidikan anak usia dini itu kita berinteraksi dengan anak-anak, di mana guru itu harus kreatif. Kalau tidak kreatif, anak-anak akan cepat bosan. Inovasi harus memiliki ide-ide yang baru. Jangan monoton. Kenapa? Karena anak itu akan bosan ketika apa yang sudah kita lakukan sekarang akan kita ulang lagi besoknya. Ya, itu namanya monoton. Harus kita berinovasi atau memiliki ide-ide yang baru, sehingga anak itu atau suasana itu akan menyenangkan. Oke. Yang kedua yaitu menciptakan anak didik yang aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ketika guru itu melihat potensi seseorang anak, ya, maka guru itu harus atau wajib hukumnya mengembangkan potensi dari anak tersebut. Kenapa? Ya, ketika guru itu melihat anaknya suka menggambar, maka kita harus menyiapkan media, alat dan sebagainya, sehingga anak itu apa yang dia inginkan bisa digali potensinya. Yang ketiga, guru itu harus memenuhi salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Ya, yang keempat, mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membekali guru dengan teori, praktik,
tentang proses dan tugas dalam administrasi pendidikan. Dan yang keenam, mengatasi permasalahan mutu dalam pendidikan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Nilu. Ya, silakan Nilu, apa pertanyaannya? Apa saja 4 kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu ada pada tujuan dan manfaat manajemen pendidik. Ya, di mana tujuannya itu adalah yang nomor 3 ini memenuhi salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Dan pertanyaannya, apa 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan. Oke. Di sini ada 4 kompetensi tenaga pendidik yang harus dimiliki. Paling tidak salah satu dari kompetensi ini harus dimiliki oleh tenaga pendidik, yaitu tenaga pendidik di lembaga PAUD atau pendidikan anak usia dini. Di mana 4 kompetensi itu yang pertama adalah pedagogik. Apa yang dimaksud dengan pedagogik? Kemampuan Pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Maka dari itu 4 kompetensi, paling tidak satu dari kompetensi ini harus kita miliki. Kalau tidak pedagogik, kita mempunyai kepribadian. Kalau tidak kepribadian, kita mempunyai sosial. Kalau tidak sosial, paling tidak kita profesional. Pedagogik, kemampuan guru dalam memahami peserta didik, di mana di sini guru atau tenaga pendidik di lembaga PAUD harus memiliki atau harus mampu memahami peserta didik itu apa yang diinginkan, seperti apa dan bagaimana. Ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, dan yang kedua, kepribadian, di mana memiliki kepribadian yang stabil, dewasa dan berakhlak mulia. Di mana ya, yang kita tahu, yang namanya guru di lembaga PAUD itu seperti seorang ibu. Ya, seorang ibu itu kan harus memiliki kepribadian yang stabil. Harus sabar, ya. Harus apa juga? Tidak membeda-bedakan. Harus sayang ini, sayang itu. Mana yang lebih pintar itu yang disayang, mana yang tidak pintar itu diabaikan. Itu tidak boleh. Harus sama rata. Dewasa dan berakhlak mulia. Seperti yang sering kita pelajari. Apalagi aspek yang pertama itu adalah nilai moral dan agama. Berakhlak mulia ini sangat penting. Karena dalam nilai moral dan agama itu ajulah yang akan diajarkan kepada anak didik kita atau peserta didik. Bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita bernilai moral yang baik, seperti apa agama kita, apa yang diajarkan. Di sanalah diajarkan tentang berakhlak mulia. Yang ketiga, mana 3? Ini 3 ya. Yang ketiga itu adalah sosial. Di mana sosial itu kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus mampu bersosial atau berkomunikasi, berinteraksi. Seperti apa kita berbicara dengan anak didik, seperti apa cara kita memotivasinya, bagaimana cara kita mengajarnya. Intinya kita mampu sebagai seorang guru itu bersosialisasi atau berinteraksi dengan baik dengan anak didik kita atau peserta didik. Apakah teman-teman semuanya punya kompetensi atau salah satu kompetensi ini? Insya Allah. Dan yang keempat di sini paling penting juga yaitu profesional. Di mana kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam. Ya, yang namanya di lembaga PAUD itu kita mengajarkan sesuai dengan tema.
atau menggunakan media atau strategi yang sesuai. Jadinya seorang guru itu harus menguasainya. Entah tema apa yang kita ajarkan sekarang dan metode apa yang harus kita lakukan, metode apa yang harus kita gunakan, dan media apa yang cocok untuk kita gunakan. Jadinya disinilah profesional itu atau kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran. Oke, itu adalah 4 kompetensi yang harus ada pada tenaga pendidik. Ya, Ibu harap teman-teman semuanya memiliki kompetensi tersebut ya. Oke, di dalam manajemen PAUD ya, di sini ada ruang lingkup ya yang harus kita ketahui ya, di mana ruang lingkup dalam manajemen PAUD itu yang pertama itu adalah harus ada manajemen kurikulum. Oke, terus ada ya? Oke, kurikulum. Yang kedua, manajemen pendidik atau tenaga pendidik harus ada. Yang ketiga, manajemen anak didik atau peserta didiknya. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana harus ada ya. Jangan sampai ini ngejar anak didiknya di mana-mana, itu tidak boleh. Maka dari itu sarana dan prasarana PAUD itu harus ada. Yang keenam, manajemen keuangan. Ini sangat sensitif sekali ya, manajemen keuangannya harus ada ya. Oke, itu adalah ruang lingkup manajemen PAUD yang harus ada pada lembaga PAUD. Dan selanjutnya itu adalah tugas kelompok. Untuk minggu depan ya kita akan membahas ya, di sini tugas kelompoknya itu adalah nanti kelas ini harus buat kelompok sesuai dengan jumlah ruang lingkup manajemen PAUD dan harus mencari minimal 5 jurnal yang terkait dengan tema yang didapatkan. Paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan Bu Maidatul. Di dalam manajemen pendidikan di tenaga pendidikan PAUD itu termasuk meliputi apa, Bu? Meliputi dalam tenaga pendidikan itu meliputi apa? Yang tenaga kependidikan. Pendidikan. Ya. Pendidikan PAUD meliputi. Oke. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya, yaitu dalam ruang lingkup manajemen PAUD itu ada yang namanya manajemen pendidik atau tenaga kependidikan pendidik ya. Nah, di mana di sini manajemen pendidik atau tenaga pendidikan itu termasuk di sini ada gurunya. Ya, itu adalah pendidik. Yaitu salah satunya itu adalah guru. Di mana guru ini akan mengajar muridnya atau mengajar peserta didiknya. Kalau tenaga pendidik ini termasuk dalam bagian keuangan, bagian administrasi, ya, dan bagian-bagian yang lainnya. Itu masuknya ke tenaga pendidik seperti operator, ya. Apa yang ada pada lembaga PAUD itu masuknya dalam tenaga pendidik. Kalau pendidik itu adalah guru yang mengajar. Ada lagi pertanyaan? Ya. Tadi kan Ibu berikan tugas di kamu. Ya. Menanya tugasnya itu seperti apa gitu. Seperti apa? Oke. Di sini ditanyakan tugas kelompok, yaitu buat kelompok sesuai jumlah ruang lingkup manajemen. Ada 6 ruang lingkup ya, ada 6 ruang lingkup manajemen, di mana ada namanya manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik, sampai dengan manajemen keuangan. Dan di mana di sini silakan kelas ini akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok sesuai dengan ruang lingkupnya. Dan di sini silakan mencari jurnal yang terkait dengan ruang lingkup tersebut. Misalkan Bu Luh ya mendapatkan yang pertama, misalkan mendapatkan manajemen kurikulum. Silahkan nanti mencari referensi, yaitu seperti jurnal minimal 5 ataupun buku yang terkait atau yang membahas tentang kurikulum. Silahkan nanti bisa dikutip di sana ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.